Allah buka. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar apa? Ciri-cirinya malam itu tidak turun hujan, ya kan? Kemudian malam itu adalah sejuk, ya kan? Jadi malam Lailatul Qadar itu sejuk. Kenapa? Karena karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para malaikat itu turun ke permukaan bumi dan menetralisir udara yang ada di bumi. Dan besoknya itu matahari tak terlalu panas karena malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari ditutupi oleh sayap-sayap malaikat. Oke ya. Nah, Ustazah, lebih baik suami yang bayar zakat apa masing-masing? Bebas aja teman-teman ya. Ustazah, iya, apa bisa bayar fidyah keponakan yang masih sekolah? Tergantung Mbak. Kalau ngelek ya teman-teman ya. Halo semuanya, ngelek guys. Halo semuanya. Oke, siap ya. Oke, Mbak Fauzia. Oke ya. Ustazah, boleh nggak sholat Idul Fitri sendiri di rumah? Ya enggak. Sholat Idul Fitri itu berjamaah ya, teman-teman ya. Oke, ngelek ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Apakah masih ngelek? 1, 2, 3. Apakah masih ngelek, guys? Oke. Sebentar ya, teman-teman. Halo semuanya. Sehat ya? Coba-coba. 1, 2, 3 ya. Oke. Oke. Ngelek ya, teman-teman ya. Ngelek ya. Oke, aman ya. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, kalau zakat fitrah dikasihkan ke ibu yang janda tua gimana? Kalau ibu kandung kita nggak bisa. Ibu kandung kita nggak boleh ya. Teman-teman kita zakati ya. Oke. Ustazah, iya, oke. Ustazah lancar ya. Siap Mbak Sani ya. Masih ngelek ya. Oke, gimana? Aman ya? Aman. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Ustazah, malam takbiran baca apa? Ya zikir, tahlil, tahmid, tahtim seperti biasa. Itulah yang kita lakukan pada malam takbiran ya. Ustazah, orang yang sudah meninggal dibayarin zakat nggak perlu ya. Nggak perlu, orang yang meninggal nggak perlu dibayarin zakat. Karena orang yang wajib zakat itu adalah orang yang masih hidup. Kalau dia udah meninggal dia nggak wajib lagi zakat ya. Ustazah, iya aman ya, siap. Oke, kalau puasa tapi nggak taraweh itu gimana? Puasanya tetap dapat pahala ya, tapi nggak tarawehnya nggak berdosa. Tetapi kalau dia nggak taraweh sayang banget. Kenapa? Karena taraweh itu hukumnya sunnah ya. Ustazah, saya buat zakat fitrah tidak bisa karena tidak ada uang buat beli beras. Kalau seandainya Mbak bisa makan dan nggak ada uang beli beras, maka berarti Mbak miskin ya. Ini teorinya ya Mbak ya. Atau kita semua lah ya, khawatir tersinggung pula nanti ya. Kalau kita itu miskin, orang lain akan menzakatkan kita. Nanti orang lain akan zakat kepada kita Mbak. Nanti uang zakat tuh boleh kita zakatkan lagi ya. Ustazah, iya, gitu ya. Oke, Ustazah, zakat ke suami boleh nggak? Boleh. Zakat ke suami itu boleh teman-teman ya. Jadi ini ada suaminya nggak bekerja, dia fakir atau miskin, lalu kemudian kita zakat ke dia itu boleh ya. Ustazah, iya, anak di Jakarta fitrah, di Jakarta dia lagi merantau, zakat fitrahnya ke kampung nggak ada masalah. Ustazah, wanita haid boleh ziarah kubur nggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau miskin terus anaknya banyak, apakah tetap zakat? Terus yang zakat ke kita cuma dikit, zakat. Mbak nggak usah ragu Mbak. Anak baru lahir pun bayi tetap wajib zakat fitrah ya. Mbak Miss Wenti pertanyaannya apa ya? Ustazah, boleh nggak zakat 2 orang dikasih ke 1 orang? Boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau dapat beras zakat ke orang terus kita zakatkan lagi ke masjid, nggak apa-apa. Zakatkannya ke masjid, nanti orang masjid yang akan menyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Boleh nggak zakat ke anas? Nggak boleh. Ke anak nggak boleh ya.
Ustazah, iya, suamiku sudah meninggal. Bagaimana bayar utang puasa suamiku? Kapan meninggalnya? Jika meninggalnya di tengah Ramadan, misalnya nih dia meninggal tanggal 20 Ramadan. Lalu selama 20 hari ini dia tidak berpuasa. Lalu dia meninggal di tanggal 20, maka kita boleh kita boleh bayarkan fidyah untuknya ya. Fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya untuk fakir atau miskin ya, kali aja berapa banyak yang ditinggalkan. Oke. Ustazah, kalau kasih zakat sama anak tidak boleh zakat ya. Anak itu tanggung jawab kita ya. Ustazah, saya sering mimpiin orang yang sudah meninggal, nggak masalah, nggak usah dipikirin, aman aja ya. Ustazah, iya, pesangon karena PHK, pesangon tidak wajib zakat, sama dengan uang pensiun tidak kena zakat. Ustazah, boleh tidak kasih uang atau beras untuk zakat orang tua? Nggak boleh. Zakat ke orang tua tidak boleh. Zakat ke anak tidak boleh. Ya, Ustazah, nggak boleh. Ke anak ke orang tua nggak boleh zakat. Ke anak ke orang tua nggak boleh zakat. Ke anak ke orang tua nggak boleh zakat. Ya, Ustazah, kolek telinga batal nggak? Kolek telinga tidak membatalkan puasa. Sama adik boleh nggak zakat? Kalau adik, kakak, ponakan, sepupu, paman boleh. Kenapa? Karena mereka bukan tanggung jawab kita secara syariat. Kalau teman-teman itu punya adik miskin, keluarkan zakat untuk dia. Punya kakak miskin, keluarkan zakat untuk dia. Punya paman miskin, keluarkan zakat untuk dia. Sepupu miskin, keluarkan zakat untuk dia. Enggak apa-apa. Ya, Ustazah, iya, oke, gitu ya. Ustazah, iya, fidyah matang atau mentah? Mentah nggak apa-apa, 1,4 kilogram beras ya Mbak Sadia. Ustazah, sama anak yatim boleh zakat nggak? Nggak boleh. Anak yatim itu tanggung jawab kita. 8 asnaf yang berhak menerima zakat, tidak ada anak yatim di dalamnya. Jadi kalau anak yatim itu kita nggak boleh zakat ke dia. Tapi kalau bapaknya miskin, emaknya miskin, kita boleh zakat ke mak dan bapaknya. Oke? Oke, Ustazah, kalau orang sedang sholat di masjid, apa boleh kita sholat duha di rumah? Maksudnya gimana, Mbak? Orang sedang sholat di masjid, kita sedang sholat apa orang di masjid? Coba dibantu ya. Ustazah, bolehkah zakat ke adik? Boleh, karena adik bukan tanggung jawab kita. Ustazah, iya. Bolehkah Anda mengeluarkan zakat orang tua? Kalau membantu membayarkan zakat orang tua itu boleh. Ya, ada orang tua kita bantu keluarkan zakat. Kita punya kakak, kita bayarkan zakatnya. Kita punya ponakan, kita bayarkan zakatnya. Kita kaya, satu keluarga kita yang bayarin zakat, itu nggak apa-apa. Membayarkan zakat orang lain nggak masalah ya. Oke, Ustazah, zakat ke camer boleh nggak ya? Kalau camernya miskin boleh, Mbak. Ustazah, kalau kita bayar zakat orang boleh ya. Kalau membayarkan zakat orang boleh ya. Ustazah, iya, salat qobliyah subuh di rumah apa bisa? Bisa. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan belajar santai di akun ini ya. Aku mau jelaskan tadi tentang qobliyah. Jadi yang namanya qobliyah itu adalah sholat sunat sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah, sholat sunnah setelah sholat fardu. Boleh nggak dilakukan di rumah? Boleh. Justru bagus dilakukan di rumah. Misalnya nih, sholat subuh. Azan di masjid jam 4.30. Lalu kita bangun jam 4.30. Setelah azan di masjid jam 4.30, kita baru bangun jam 5 subuh. Masih ada tuh waktu subuhnya jam 5 itu. Maka kita boleh melakukan sholat qobliyah, lalu kemudian sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya. Begitu juga sholat zuhur misalnya. Ya, sholat zuhur azannya jam 12:10. Lalu kita melakukan sholat zuhur jam 1 siang. Lalu kita qobliyah dulu 2 rakaat atau 4 rakaat. Lalu kita sholat zuhur. Lalu kita ba'diyah zuhur 2 rakaat. Gak masalah. It's okay. Selagi masih ada waktu sholatnya. Ustazah, apa betul puasa anak kecil boleh dibeli? Tidak benar. Ustazah, iya, bolehkah memberi zakat ke nenek? Kalau mak masih ada bisa. Kalau mak udah gak ada, nenek tanggung jawab kita.
Ustazah, iya kalau kita dikasih emas 100 gram, apakah kita wajib bayar zakat? Iya, kalau udah 1 tahun. Jadi nisabnya 85 gram, numpuk 1 tahun, baru keluarkan zakat emas. Ya, numpuk dulu 1 tahun, Mbak, numpuk dulu ya. Ustazah, iya, zakat ke guru ngaji. Kalau dia fokus cuma ngajar ngaji doang, boleh. Karena dia fisabilillah. Tapi kalau dia guru ngaji juga, dia misalnya punya bisnis juga, tidak ya, fokus aja. Ustazah, iya, zakat dikasihkan ke musola dan diberikan kepada orang yang berhak, nggak apa-apa. Daripada bingung, teman-teman kasih aja zakatnya ke masjid, nanti masjid yang akan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Ustazah, kalau suami zakat ke mertua nggak boleh. Ke mertua nggak boleh zakat. Karena mertua itu tanggung jawab kita secara syariat. Ke orang tua juga nggak boleh. Ke anak juga nggak boleh. Ustazah, oke, fidyah mertua yang sakit ke andung saya, ke anak. Gimana ini Mbak? Fidyah mertua yang sakit. Sebentar ya. Fidyah mertua yang sakit ke adik kandung saya boleh nggak? Apa tuh maksudnya? Fidyah mertua yang sakit ke adik kandung saya boleh nggak? Wallahu a'lam. Gimana maksudnya? Oke, Ustazah, Ramadan hari terakhir untuk yang sedang haid gimana? Teman-teman yang sedang haid boleh melakukan yang namanya sholawat, ya boleh perbanyak berzikir, kemudian ingat kekurangan diri, kemudian teman-teman boleh melakukan ngulang-ngulang hafalan, itu boleh. Clear ya? Zakat ke anak uak berarti ponakan kita ya, nggak apa-apa ya, karena ponakan itu bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, boleh nggak bayar zakat ke orang tua? Nggak boleh, karena orang tua tanggung jawab kita ya. Oh jadi nggak boleh ya Ustadz? Oh nggak boleh lah bayar zakat ke orang tua. Ya gitu ya, selama ini bayar zakat ke orang tua nggak boleh. Orang tua itu tanggung jawab kita. Anak kandung tanggung jawab kita. Nggak boleh zakat ke orang yang tanggung jawab kita. Anak yatim juga tanggung jawab kita. Nggak boleh. Tapi kalau ke adik, ke kakak, ke ponakan, ke sepupu, ke paman itu nggak apa-apa. Oke, paham? Ustazah, berdesak-desakan seperti kemarin jamaah dekat Ka'bah. Bagaimana hukumnya ruku dan sujud nggak sempurna? Oke, teman-teman fokus, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa terus ngobrol santai di akun ini. Kalau berada di dua tanah haram atau haramain atau Mekah dan Madinah, itu banyak sekali kekhususannya. Yang pertama, boleh lewat di depan orang sholat kalau di sana karena berdesak-desakan. Kalau di sini nggak boleh berdosa. Yang kedua adalah bersentuhan wudhu dengan laki-laki, bersentuhan batal, itu sebagian menyatakan tidak batal. Kemudian yang ketiga, sholat boleh tanpa gerakan yang sempurna. Itu khusus di dua tanah haram. Allahu Akbar. Pas mau ruku nggak ada tempat guys. Ya, Allahu Akbar. Langsung berdiri aja. Berdiri aja terus nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ya, berdiri aja terus nggak apa-apa. Kalau di tanah haram. Dan kemudian boleh sholat jauh dari imam ketika di tanah haram. Imamnya di masjid, kitanya sholat depan ruko, itu nggak apa-apa. Kalau di tanah haram itu banyak sekali kekhususannya ya. Ustazah, bolehkah anak membayarkan fidyah orang tuanya? Siap Mbak Risna, Mbak Nur, boleh. Anak membayarkan zakat orang tua boleh. Anak membayarkan fidyah orang tua boleh. Tapi anak zakat ke orang tua itu yang nggak boleh. Paham ya? Ustazah, apa? Sedekah subuh, oke, sedekah subuh dikumpulkan lalu dikasih ke anggota kerja, bebas. Kalau sedekah itu bebas aja teman-teman. Siap Mbak Bian, Mbak Almino, sedekah itu bebas. Ya, kumpulkan di rumah 2000, 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 2000. Lalu kemudian setelah terkumpul, kasih makan kucing, kasih makan kawan, traktir makan kawan, kasih mertua, kasih belikan tas adik kandung, bebas. Kalau sedekah tuh bebas aja. Yang penting untuk orang lain. Ustazah, apa hukumnya? Oke, bentar ya. Ustazah, iya, saya pernah bayar fidyah 7 on per hari. Nggak apa-apa ya.
memang ada dua pendapat. Ada yang bilang 1 mud, ada yang bilang 2 mud, Mbak. 1 mud itu 7 on, 2 mud itu 1,4 kilo, ya. Ustazah, iya, zakat fitrah bagusnya pakai uang atau pakai beras? Bagusnya pakai beras. Karena Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali harus pakai beras, kata mereka. Tapi Imam Hanafi boleh pakai uang. Nggak apa-apa juga sih kalau mau pakai uang, ya. Ustazah, tidur menyamping batal wudhu nggak? Kalau tidur sampai pinggulnya nggak nempel lagi ke tanah, batal. Tapi kalau tidurnya gini, itu nggak batal wudhu. Jadi kalau mau tidur habis wudhu, gitu-gitu aja. Oke. Ustazah, iya. Oke, teman-teman, aku kecepatan enggak kan? Pas ya. Ustazah, iya. Kalau saya udah terlanjur ikutan tukuran hampers, terus baru tahu hukumnya. Apa halal dimakan snacknya? Tukaran hampers emangnya haram? Boleh lah hampers. Hampers itu hadiah kan teman-teman? Kita ngasih hampers ke orang, orang ngasih hampers ke kita. Itu hadiah, maksudnya gimana? Emang nggak boleh? Teman-teman dengar nggak boleh? Boleh lah. Ustazah, iya. Segitu ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh bolehkah dikerjakan sebelum selesai azan? Nggak boleh. Kalau qobliyah itu harus selesai dulu azan ya. Ustazah, zakat harta boleh nggak ke orang tua? Nggak boleh teman-teman ya. Kenapa pada pengen zakat ke orang tua? Nggak boleh. Karena orang tua itu tanggung jawab kita ya. Ustazah, iya. Kalau kita puasa lalu mimisan nggak batal. Ustazah, kita sedekah subuh terus dibeliin kue. Terus kalau kita ikut makan kue itu boleh nggak? Boleh, karena itu sedekah. Yang nggak boleh kita makan itu uang zakat ya. Uang zakat ya. Nah, jadi kalau dia uang sedekah kita boleh makan ya. Yang lagi viral seperti sekarang Ustazah, katanya seperti tukar kado. Nggak apa-apa, berbagi hadiah. Nggak masalah, hampers nggak ada masalah teman-teman. Dari mana delik kasus menyatakan dia haram? Nggak ada delik kasusnya. Ustazah, iya. Bolehkah zakat anak? Zakat anak. Kadang-kadang ada-ada aja ya, masa hampers nggak boleh ya? Apa delik kasusnya yang menyatakan dia riba? Nggak apa-apa. Ustazah, sholat itu nahan kentut gimana? Sholat itu kentut itu kalau ditahan makruh. Makruh itu adalah kalau kentut itu ditahan makruh. Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka ya. Ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau bisa kentut itu ditahan, oke? Lalu kemudian kalau bisa kentut itu dibuang, nguap itu ditahan. Ya, jadi kalau menahan kentut makruh, lebih bagus buang kentutnya, ambil wudhu lagi, oke? Ustazah, apa boleh zakat fitrah dibayarin sama orang tua? Nggak apa-apa Mbak. Ya meskipun kita kaya raya, nggak apa-apa. Atau Mbak kaya raya pengen Mbak zakatin orang tua nggak masalah ya. Ustazah, hukum arisan yang ada admin berbeda setiap pesertanya. Harus dicari tahu dulu itu kasusnya bagaimana. Tapi kalau arisan secara hukum itu nggak masalah ya teman-teman ya. Karena yang penting tidak ada denda kalau orang telat bayar ya. Kecuali dia arisan pakai denda kalau orang telat bayar. Kemudian dia pakai sistem lelang. Siapa yang mau dikurangi itu yang dapat. Nah itu yang nggak boleh. Oke. Ustazah, iya. Kalau enggak tanggung jawab ayah kah bayar zakat anak laki-laki? Kalau belum balik iya, kalau udah balik tidak. Apalagi kalau sudah bekerja ya. Bayarkan zakat orang tua boleh nggak masalah. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, bolehkah zakat fitrah beras yang dikasih orang? Kalau berasnya sama dengan yang kita makan boleh. Tapi kalau berasnya berbeda lebih bagus cari beras yang sama. Oke. Ustazah, siap Mbak Rijal, Mbak Santi. Menangis batal wudhu enggak? Makan, minum, menangis tidak membatalkan wudhu. Kecuali nangisnya sambil kentut. Oke. Ustazah, tolong baca punyaku. Aku tolong. Yang mana dulu nih? Oke, dimaafin ya kalau kecepatan ya. Ustazah, iya. Jika menstruasi, bolehkah mengaji pakai Quran digital? Oke. Boleh. Ustazah, bisa nggak qobliyah zuhur jamnya sudah lewat? Nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu zuhurnya. Misalnya nih teman-teman azan zuhur jam 12 lewat 30.
Teman-teman baru sholat jam 1. Bisa nggak teman-teman qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur? Jawabannya bisa teman-teman, selagi masih ada waktu zuhurnya. Oke ya. Ustazah, iya, muter ya. Ini zakat fitrah dengan uang boleh nggak? Zakat dengan ibu boleh nggak? Zakat ke ibu boleh nggak? Oke ya. Hampir semua pertanyaan seperti itu, tapi oke. Nah, aku ulang ya, zakat itu boleh pakai uang atau pakai beras. Lebih baik pakai beras ya, tapi walaupun pakai uang itu boleh ya. Ustazah, oke. Apakah saya bayar fidyah mertua saya yang nggak puasa karena sakit ke adik kandung saya karena sakit ke adik sandung, apa bisa saya bayarkan fidyah mertua saya yang nggak puasa? Boleh karena sakit. Oh, nggak puasa karena sakit ke adik kandung saya oh boleh, nggak masalah, yang penting adik mbak miskin. Kalau nggak miskin nggak boleh, karena dalam fidyah itu fafidyatun ta'amu miskin, kita hanya boleh fidyah ke orang miskin. Ke adik kandung miskin boleh, ke kakak kandung miskin boleh, syaratnya dia miskin. Oke, paham ya? Ustazah, iya, boleh tidak guru ngaji menerima fidyah miskin nggak? Coba perhatikan dalilnya di Al-Baqarah guys. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Ya, kalau nggak sanggup berpuasa maka fidyahlah kepada orang miskin. Boleh kalau miskin, ke adik, ke kakak boleh. Wudu pakai handuk doang boleh nggak Ustazah? Wudu itu pakai air, nggak bisa pakai handuk. Tapi kalau teman-teman menggunakan handuk lalu berwudu itu nggak apa-apa. Oke. Wudu pakai handuk gimana ceritanya kawan? Pakai handuk. Bisa sih, tapi handuknya dipakai, tapi wudunya tetap pakai air ya. Bercanda saja ya. Ustazah, iya, bisa nggak saya kasih zakat ke mama saya? Nggak bisa ya ma, nggak boleh ya. Ustazah, boleh bayar fidyah tahun lalu? Boleh, nggak masalah. Ustazah, iya. Ustazah apa? Usia Ustazah berapa sih? Seru banget. Anggap aja lah kita seumuran guys. Ya kan? Kita menolak tua. Ya, aku pernah nanya usia teman-teman semua. Rupanya 40-an, 50-an, 60-an. Wah, jadi minder aku ya. Jadi kita anggap aja lah seumuran ya kan. Kan ngobrol santai ceritanya kan. Ustazah, kalau di bawah sejadah di tempat empuk buat lutut, sah nggak sholatnya? Nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Ustazah, iya, bolehkah laki-laki yang sudah belik, udah kerja juga, zakat fitrahnya dibayarin orang tua? Pengumuman, aku pakai mikrofon, pengumuman, zakat itu boleh dibayarkan siapapun, zakat fitrah. Misalnya ada orang kaya dibayarkan zakat fitrahnya orang-orang miskin, bisa. Kita punya bapak, kita bayarkan zakat bapak kita bisa. Kita mapan tapi bapak kita bayarkan zakat kita bisa. Nenek kita mapan, kita bayarkan zakat nenek kita bisa. Misalnya kita nih bayarkan ke zakat satu RT pun bisa. Satu komplek pun bisa. Satu jajaran kampung juga bisa. Jadi fitrah itu boleh dibayarkan. Misalnya nih anak kita kaya, lalu kita bayarkan zakat fitrah anak kita, nggak apa-apa. Paham? Nah, udah pengumuman guys, pengumuman. Aku pakai inilah mikrofon Kalau ada pengumuman lagi aku pakai pengumuman. Nah, kan gitu kan guys. Ustazah, iya. Udah pada makan siang belum nih? Kayaknya udah makan ya, udah pada makan siang dalam hati ya. Ustazah, habis mandi langsung wudhu pakai handuk, nggak apa-apa. Habis mandi pakai handuk wudhu, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, apalagi? Ya laki-laki, Ustazah, zakat mal, zakat mal pembangunan masjid nggak boleh. Pembangunan masjid itu namanya infak. Kalau zakat itu adalah orang, ke manusia yang berhak menerimanya. Ke manusia yang berhak. Nggak bisa zakat pembangunan masjid. Itu namanya adalah infak. Oke guys, gitu ya guys. Ustazah ngopi habis wudhu, nggak apa-apa. Ngopi habis ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu makan cireng, bala-bala, godok bagulo, salalawak, makan lotek. Nggak apa-apa, asal jangan makannya sambil kentut. Kalau makan sambil kentut batal wudhunya. Yang membatalkan wudhu bukan makannya, tapi kentutnya. Clear? Gitu guys, makan kan nggak sambil kentut kan, aman aja, makanlah. Ustazah, iya,
Oke, siap ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah dikasih ke guru ngaji? Kalau dia full ngajar ngaji, itu boleh ya. Ustazah, saya dari dulu zakat ke orang tua, terlanjur nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, nggak ada masalah. Yang penting ke depan kita belajar lebih baik, nggak masalah. Salah-salah itu nggak apa-apa. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, nggak masalah. Yang penting kita lebih baik ke depannya, aman aja. Oke, Ustazah, iya. Maafin ya, siap Mbak Sana ya. Dari tadi komen saya nggak dibaca. Maafin ya teman-teman karena teman-teman ngetiknya macam rudal. Kayaknya pengen masuk surga semua ya, Masya Allah. Semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, kalau mandi besar habis haid, andai kan teman-teman tahu perasaanku ini. Baru ustazah doang yang kebaca terbang dia ke Sidratul Muntaha tulisannya. Kalau mandi besar habis haid, sementara mandi keluar kencing lagi gimana? Gak masalah mbak wudhu aja kalau mau sholat ya. Ustazah gitu ya. Saya zakat 15 kilogram beras. Banyak sekali zakat mbak. Terus dibagi-bagi ke 2 orang. Boleh. Mungkin 15 kilo ini mungkin nggak mbak sendiri kali ya. Karena zakat itu cuma 2,5 kilogram. Ustazah, iya sama-sama. Ustazah, apakah bulu kucing tidak najis? Yang najis itu pip dan pupnya. Air liur kucing juga tidak najis. Bahkan satu riwayat menyatakan Aisyah itu pernah berwudu dengan air wudu yang pernah kena jilatan kucing. Ya, Ustazah, iya. Saya kan baru Ustazah, lucu juga. Oh, aku nggak lucu guys. Aku introvert orangnya sebenarnya kalau lagi tidur. Aku tuh pendiam banget lagi tidur seperti yang teman-teman juga udah tahu. Aku pengen sih jadi tetap ceria saat tidur tapi belum berhasil sih teman-teman. Nanti aku coba lagi. Ustazah, zakat fitrah dipotong dari gaji. Boleh nggak masalah. Jangan keluarkan lagi. Ya. Ustazah, iya. Zakat boleh nggak dikasih ke non-Islam? Nggak boleh. Zakat hanya boleh dikasih ke orang Islam. Tapi kalau sedekah boleh. Sedekah boleh nggak masalah. Sedekah boleh nggak masalah ya. Ustazah, zakat harta itu gimana? Zakat harta itu bagi orang yang punya harta saja. Misalnya teman-teman punya emas. Emas teman-teman berapa? Kalau emas teman-teman itu di atas 85 gram keluarkan zakatnya. Bukan emas Jawa guys, emas asli. Contoh, teman-teman punya emas di bawah genteng di dalam balkon, misalnya emas teman-teman itu 100 gram. 100 gram kali harga emas sekarang, kali 1.800.000. Berarti sama dengan 180 juta, bukan emas Jawa, emas asli. Kali 2,5%, 4.500.000, keluarkan zakat. Berapa emas teman-teman? Misalnya 86 gram. Pokoknya harus di atas 85 gram dulu. Kali 1.800.000. Kali 2,5%. 3.870.000. Clear ya teman-teman ya. Keluarkan nih pokoknya guys. Keluarkan zakatnya ya supaya rezekinya lebih banyak ya kan. Boleh nggak zakat dibayarin? Boleh. Boleh aja dibayarin oleh orang, boleh zakat fitrah ya. Zakat mal nggak boleh karena zakat mal itu tergantung dengan harta kita. Masuk TV, ada lagi yang nyuruh masuk TV. Gimana ceritanya? Aku udah pernah berusaha masuk TV, nggak muat. TV-nya tipis, cus. Ini aku coba masuk TV ini nggak muat juga tadi. Udah aku suruhkan hidungku, nggak masuk. Nggak bisa aku masuk TV guys, terlalu tipis dia. Sementara aku badan besar, nggak bisa. Udah aku coba-coba nggak mampu. Iya kan? Nah, udah aku cucuk-cucukkan kepalaku. Nggak bisa aku masuk TV. Aku udah putus asa dah. Nggak bisa aku masuk TV. Terlalu ketipis kali TV-nya itu. Udah aku coba. Nggak bisa. Kucingku ku masukin nggak bisa juga. Apalagi aku. Oke. Ustazah, iya kan? Kalau kita masih ada hutang, masih ada hutang, apakah tetap mengeluarkan zakat mal? Lihat dulu, ya kan? Lihat dulu ya teman-teman ya. Seandainya hutang itu adalah hutang beras, hutang makanan pokok, tentu miskin, gak wajib zakat. Tapi kalau hutangnya mobil, hutangnya rumah, hutangnya untuk hal-hal yang tersier, itu tentu wajib zakat, oke? Iya kan, bener kan, aku nggak salah kan guys, nggak muat guys aku masuk TV, jujur aku sampaikan nggak muat teman-teman. Nah, jadi nggak bisa, udah aku coba-coba masuk, hidungku aku masukin nggak masuk juga, ya gitu.
Ustazah. Oke, niat zakat untuk istri ya, niat zakat untuk istri ya. Aku ketawanya belakangan, teman-teman duluan ya. Oke, ditinggal pula aku. Oke, pengertian zakat fitrah dan zakat mal, oh iya beda. Beda guys. Kalau aku belakangan pula aku ketawanya ya. Kalau zakat fitrah itu orang yang miskin, orang kaya semuanya keluarkan zakat. Orang yang belik, yang belum belik, anak bayi baru lahir keluarkan zakat. Sampai yang hidup sampai 1 Syawal. Misalnya teman-teman hidup nih bernafas sampai 1 Syawal maka wajib keluarkan zakat. Itu mau dia fakir, mau dia miskin, pokoknya orang-orang semua orang Islam tuh wajib mengeluarkan zakat setahun sekali. Itu namanya zakat fitrah. Dengan syarat dia masih hidup dan bernyawa sampai 1 Syawal. Jadi kalau seandainya dia meninggal, misalnya dia meninggal tanggal 20 Ramadan, maka dia nggak wajib lagi zakat fitrah. Karena dia udah nggak hidup. Maka kalau teman-teman nggak mau zakat fitrah, meninggal aja dulu. Supaya teman-teman nggak kena wajib zakat. Selagi masih hidup kena zakat fitrah. Clear ya? Nah, beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu adalah untuk orang kaya saja. Jadi kalau belum kaya, belum berlebih, jangan pikirkan itu zakat mal, ya kan? Nah, mau meninggal atau mau zakat fitrah guys. Nah, gitulah, siap Kang, Mbak Sair, Mbak Mandamar ya. Oke. Ustazah, emas yang dipakai wajib zakat. Kalau dia perhiasan sekali seumur hidup. Kalau dia emasnya emas batangan, setiap tahun selagi di atas 85 gram emas ya. Oke gitu ya. Ya, kalau punya tanah kosong nggak wajib zakat kecuali tanahnya itu disewakan. Nah, zakatnya zakat niaga nanti kenanya ya, zakat niaga kayak gitulah ya kan. Ustazah, banyak yang menghindar dari zakat ya. Padahal zakat itu kalau dikeluarkan lebih besar kita pahalanya. Teman-teman kalau nggak bayar zakat itu tetapi sedekahnya banyak, itu seperti orang yang tahajud tapi nggak sholat subuh. Wah tenang Al, aku sering guys aku ngobrol sama teman-temanku. Zakat, zakat. Aku kan gitu ya kalau ngobrol ya. Iya tenang saja, aku sedekahku udah banyak. Saya bilang mau sedekahmu sebanyak apapun kalau nggak bayar zakat tetap aja berdosa. Sedekah banyak tapi nggak bayar zakat itu seperti sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Seperti sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Oke, gitu ya. Nah, udah kayak siaran langsung di Indosiar tuh ha. Oh iya gitu pula ya. Oke, Ustazah, ibuku sudah habis. Ibuku ngapa? Oke, Ustazah, saya punya perhiasan 300 gram. Guys, ada yang punya perhiasan itu. Ini zakat malnya cukup sekali atau setiap tahun? Kalau perhiasan sekali aja Mbak. Kalau dia logam mulia setiap tahun. Nah, Mbak, emasnya mas apa? Kepo pula aku. Yuk kita hitung zakat Mbak. Enak guys, ngitung zakat orang ini sedap sekali ya kan. 300 gram tadi katanya guys, 300 gram ya. Kali harga emas sekarang sekitar 1.800.000. Hitung dulu, ya kan. 1.800.000 berarti 540 juta. Kali, hitung dulu guys, emas kawan kita ini. Kali 2,5%. Mbak wajib banyak zakat Mbak. 13.500.000 Mbak. Kalau emas Mbak batangan setiap tahun. Kalau emas Mbak perhiasan sekali seumur hidup ya Mbak. Oke Mbak. Clear ya Mbak. Nah keluarkan tuh Mbak, zakatkan tuh 13.500.000 ya Mbak. Nah pokok kayak gitu Mbak. Siap Mbak, enak kali ngitung zakat orang ini guys. Ya banyak rupanya guys. Oke Ustazah, iya. Tolong jelaskan, ya itu dia zakat penghasilan ya. Kalau rumah yang ditempati nggak wajib zakat, kecuali rumah itu disewakan, hasil sewanya yang wajib zakat. 30 gram belum wajib zakat ya. Punya emas berapa coba? Nanti aku hitungkan, tapi ngaku dulu emasnya berapa. Wah langsung mendadak diam ya. Oke Ustazah, kalau dalam proses perceraian suaminya masih berhak bayarkan zakatnya. Masih, karena masih sah ya. Ustazah, kalau uang tabungan 300 juta wajib zakat enggak? Pelan-pelan ya. Wajib zakat itu kalau tabungannya udah setara 85 gram emas. Coba kita hitung dulu guys. 85 gram emas kali 1.800.000. 153 juta. Kalau tabungan Mbak udah di atas 153 juta, Mbak wajib zakat 2,5% ya. Nah, contoh Mbak punya tabungan 275 juta. Ya kan? Cak-caknya gitulah pura-puranya. Kali 2,5%.
cus. Nah, 275 juta gitu kan. Kali 2,5%. Mbak punya zakat 6.875. Sesimpel itu teman-teman. Baru teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke? Ustazah, uang penghasilan wajib zakat enggak? Sama. Kalau penghasilan per tahunnya di atas 85 gram. Coba 85 gram emas kali 1.800.000 kan gitu kan ceritanya. Pokoknya wajib zakat kalau penghasilannya di atas 85 gram emas per tahun. 85 gram emas kali 1.800.000, 153 juta. Kita bagi per bulan, bagi 12 bulan. Harus 12.750.000 dulu baru keluarkan zakatnya, pendapatan. Kalau gajinya masih 3 juta, 2 juta, 5 juta enggak wajib zakat. Minimal 12 juta dulu. Itu emas sekarang ya. Gitu caranya. Gampang kan? Gampang guys. Wah susah kali Ustazah. Enggak apa-apa. Sering-sering hadir. Insya Allah kita ngobrol santai. Sewa rumah 4 juta belum zakat. Kecuali dari sewa rumah 4 juta. Dari gaji PNS 4 juta. Dari jualan online 5 juta. Ujung-ujungnya udah 14 juta. Baru keluarkan zakatnya. Total penghasilan kita, pendapatan seluruhnya. Dan kalau pendapatan itu udah setara dengan 12 juta. Gitu. Keren? Paham teman-teman ya? Paham ya? Aku kecepetan ya guys. Kecepatan ya. Oke, paham ya. Nah, Ustazah, saudara boleh nggak menerima zakat? Saudara boleh menerima zakat. Nggak ada masalah ya. Oke, ya. Oke, gimana teman-teman? Apakah ngelek guys? Oke, gitu ya. Halo semuanya, ngelek ya, pas ya. Oke, Ustazah, Ustazah, iya. Per tahun apa per bulan zakatnya? Kalau zakat penghasilan setiap bulan boleh ya. Oke, apakah ngelek teman-teman? Iya, penghasilan di atas 12 juta. Aman ya, 12 juta. Itu di angka yang sekarang ya. Oke, paham ya teman-teman? Ngelek atau coba ikut tulis yang aku tulis. 1, 2, 3. Coba klik kata-kata 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aman ya? Oke, Ustazah paham ya? Ustazah, iya Mbak Sila, nggak apa-apa Mbak, nggak masalah. Kita kan tiap hari Mbak, jadi nggak masalah. Maafin aku kalau ada yang nggak kebaca ya. Ustazah, ibuku sehat, bisa jalan, minum madu. Oke, thank you ya Mbak. Nanti yang mau beli madu seperti Mbak ini yang ibunya udah sehat, bisa jalan, ya mungkin ibunya stroke atau pengapuran atau saraf kejepit, teman-teman boleh pergi ke madu rambutan ya. Diminum waktu kita nggak banyak, nanti kita spill madunya, masih ada pengiriman untuk hari ini. Pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, perginya ke madu rambutan ya. Nah, kemudian kalau teman-teman macam punya sakit asam urat, asam lambung, kemudian hipertensi, kolesterol ya, boleh perginya ke madu akasia. Diminum madunya asli. Puasa 6 nanti ya, teman-teman ya. Klik aja dulu foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku jelaskan banyak hal termasuk dengan puasa 6 ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, aku S1-nya alumni mana? S1 aku Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku Syariah ya. Nah, dulu aku pesantren 6 tahun, S1-nya Usuluddin, S2-nya Usuluddin, S3-nya Syariah. S1 S2-nya pemikiran Islam, S3-nya Syariah Islam ya. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, iya, bayar fidyah buat orang tua yang meninggal boleh ya. Bayar fidyah buat orang yang meninggal oke, gak masalah ya. Ustazah, iya, sedekah tapi nggak sholat gimana? Sedekahnya dapat pahala, nggak sholatnya itu adalah berdosa. Nanti nggak sholatnya itu akan dihukum di akhirat ya. Ustazah, iya, boleh di mana beli madunya? Nanti madunya jam 2 aku akan spill madunya.
Madu itu asli, 1 kilonya cuma 89.000 aja. Dan hari ini ada promonya, kalau beli 2 lebih turun harganya. Madu itu udah banyak banget yang CEO. Kalau madu rambutan itu kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Nah, tapi kalau akasia itu asam urat, asam lambung, diabetes, hipertensi tuh mantap ya. Mbak Marni ya. Seperti biasa udah ya siang tadi ya siap. Seperti biasa kita doa dulu ya teman-teman ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Madura, siap Mbak Mayasari ya. Oke kita ngobrol-ngobrol aja, siap Mbak Lucy, Mbak Bunda Liza. Kalau ada yang teman-teman ragukan kita bisa obrolkan ya dengan kepala dingin. Siap ya Mbak Sadiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sore ada nggak di YT? Aku tadi nggak ikut live. Yang tadi sore ngapain kita? Tadi sore itu aku cuma ke jam gadang terus sapa-sapa. Pantasan tim aku bilang, pada minta tampilin diet Zah. Wah masa itu ditampilin diet Mbak? Berarti teman-teman ada yang ketinggalan. Nggak apa-apa itu cuma ngobrol-ngobrol aja guys. Cuman 15 menit aja aku iseng live. Siap ya Mbak Tini. Iya tadi ada kakakku, ada ponakanku. Ketemu juga dengan jamaah online kita ya. Rupanya aku lagi live, dia di sebelah ya. Siap Mbak Neni, Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mama Jannah. Nggak live tapi kok tahu aku live ya. Ngeri sinyalnya ya. Siap Mbak Virgo, Mbak Sambro ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Ella. Tadi cuma macam ini aja kok aku sapa-sapa aja sambil beli bakso goreng untuk berbuka, sambil beli kerupuk kuah. Oke, siap ya. Oke, sehat ya. Iseng-iseng guys, belum mandi juga kan. Nah, sekarang kan segernya kan. Nah, kan ada yang bilangin siap-siap Mbak Dwi ya. Oke. Yuk kita ngobrol santai, kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Hukum tukar uang pakai admin. Kalau konversinya ke mata uang lain itu boleh. Tapi konversinya ke mata uang yang sama itu nggak boleh. Ya misalnya 1 juta dapatnya cuma 800 dengan mata uang yang sama, itu jual beli mata uang nggak bisa. Tapi kalau dia dikonversi ke mata uang lain, ke dolar, ke rial ya itu nggak masalah, ada biaya admin ya. Ustazah, iya. Betul sekali riba ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Kalau membeli emas online nggak masalah. Yang penting secara fisik dia bisa diambil ya. Iya keluar kandang tadi sore saya ya. Ustazah, iya Mbak Ella. Zakat mal apa boleh dikasih di waktu lebaran? Oh kalau zakat mal nggak ada hubungan dengan lebaran dan Ramadan ya. Yang ada hubungannya dengan lebaran itu cuman zakat fitrah aja ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Yuliani. Teman-teman sehat selalu juga ya. Siap Mbak Diana, Mbak Rekli ya, Mbak Sadiah, Mbak Soleha ya. Ustazah dulu lulusan mana? Aku pesantren 6 tahun. S1-nya jurusan Usuluddin, pemikiran Islam. S2-nya jurusan Usuluddin, pemikiran Islam. S3-nya jurusan syariah ya. Ustazah kalau misal kita punya penghasilan yang belum kita keluarkan zakatnya. Nah pas uang hilang, dia tetap kalau udah cukup nisabnya kita wajib keluarkan zakat ya. Ustazah, wudhu sholat maghrib, apakah bisa sholat isya selama belum buang angin? Bisa. Kalau tayamum yang nggak bisa. Misalnya kita ngambil wudhu, kita sholat maghrib, wudhunya belum batal, kita udah isya, itu bisa. Kalau tayamum nggak bisa. Habis tayamum, sholat maghrib, lalu waktu isyanya belum batal, nggak boleh. Kalau tayamum usahakan wudhu lagi ya. Ustazah, zakat boleh nggak ke nenek? Hindari karena dia ke atas dan ke bawah ya. Ustazah, iya apakah fidyah bisa dibayar setelah Ramadan? Bisa. Makanya usahakan qadha aja dulu. Kalau nggak bisa baru fidyah ya. Ustazah mau nanya apa saya harus saja yang harus bayar kafarat? Banyak. Ya ada beberapa. Di antaranya adalah kafarot, langgar ihram, kemudian kafarot nazar, kemudian kafarot berhubungan badan di siang hari, kemudian kafarot membatalkan puasa dengan sengaja. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman membatalkan puasa dengan sengaja itu nggak bisa gantinya 1 hari. Itu gantinya 30 hari atau ada yang bilang 60 hari. Masya Allah ya. Ustazah saya mau umroh sama suami tapi punya cicilan ke bank, nggak apa-apa.
Pertanyaannya, saran aku adalah dengan uang 60 juta itu lebih baik dilunaskan dulu hutang ribanya. Karena menurut Sayyidatina Aisyah bahwa menghindarkan diri dari keburukan jauh lebih besar pahalanya dibanding memperbanyak kebaikan sunnah ya. Izin ya Mbak, kalau bisa sih hutang riba dulu. Kecuali hutang Mbak nggak riba. Kalau hutangnya nggak riba dan lama jatuh temponya masih boleh kita umroh dulu. Problemnya adalah hutangnya riba. Kita harus mengeluarkan diri dari dosa itu lebih baik daripada kita memperbanyak kebaikan. Makanya salah satu cara hijrah yang benar adalah tinggalkan dulu keburukan baru memperbanyak kebaikan. Izin ya Mbak. Ustazah, iya. Kalau orang sedang sholat Idul Fitri di masjid, apa boleh kita sholat duha di rumah? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya Mbak? Ustazah, iya. Bagaimana cara menghitung bayar zakat perhiasan emas? Gampang lah, kalau emasnya udah 85 gram. Segampang itu, aku sering ulang-ulang nih, bahkan aku buat juga videonya. Misalnya emasnya teman-teman udah 85 gram, aku contohkan 90 gram. 90 gram kali harga emas 1.800.000 ya kan, berarti 162 juta ya kan. Keluarkan 2,5%-nya, ya udah berarti 4.050.000. Jadi emasnya dikonversi ke rupiah berapa? Dibagi 2,5%. Emasnya dikalikan ke rupiah, harga emas saat itu dibagi 2,5%. Harga emas saat itu diganti ke rupiah lalu dibagi 2,5%. Gampang kan? Ustazah, iya, apa benar sholat tertinggal itu bisa dibayar dengan sholat kafarat di akhir Jumat Ramadan? Allahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah tahu itu, makanya saya tidak pernah sampaikan itu. Takut saya. Ya, kalau hadisnya tidak terlalu kuat jangan. Ustazah, iya, zakat keponakan boleh. Kalau keponakan ke sepupu itu nggak apa-apa. Karena dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ustazah, apa hukumnya jual miras dalam bulan Ramadan? Dalam dan luar Ramadan jual miras nggak boleh. Ustazah, udah ambil wudhu bersentuhan dengan anak tidak membatalkan wudhu. Kalau dengan suami ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i bilang batal ya. Kemudian yang kedua Imam Hanafi menyatakan tidak batal. Ya, dan Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ustazah, kenapa sekarang zakat jadi naik? Zakat yang mana? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Itu 2,5 gram atau 3,5 liter. Ustazah, iya, apa bedanya zakat mal dengan zakat fitrah? Ya beda banget, jauh kemana-mana. Kalau zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan. Kalau zakat mal di hari biasa. Zakat fitrah itu untuk orang kaya dan miskin. Sementara zakat mal untuk orang kaya aja. Kan kalau zakat fitrah itu selagi dia hidup sampai 1 Syawal dia wajib keluarkan zakat. Kalau zakat mal itu tergantung dengan emas kita, penghasilan kita dan lainnya. Oke? Iya, betul sekali. 85 gram itu 24 karat, Pak. Ustazah, iya. Punya anak cewek, gimana maksudnya? Ustazah, iya, apakah ada dalilnya sholat kafarat? Nggak ada. Yang ada itu adalah kafaratnya. Jika teman-teman berhubungan badan di siang Ramadan, maka teman-teman kena kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan budak atau puasa 60 hari berturut-turut tidak boleh batal. Kalau batal ulang lagi dari awal atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya itu 7 on, 1 mud. Kali 60 orang berarti 42 kilogram. Beras ya, Masya Allah ya. Sehat selalu teman-teman semuanya dan semoga sehat selalu dan tetap di positive vibration ya. Positive vibration ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya, bolehkah saya lumpuh tidak bisa sholat di masjid? Saya sholat duha di rumah. Boleh ya. Boleh, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Ilva. Jadi begini ya teman-teman. Dalam dalil dikatakan shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya kalian telentang Mbak Ilva. Oke? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah Pak. Pokoknya Mbak atau Bapak tuh yang sering hadir juga ke live-nya aku, nggak ada masalah, ibadah aja dari rumah, nggak ada masalah. Semoga Allah mudahkan ya.
Ustazah, mana dulu dikerjakan qobliyah atau sholat sunat wudu? Sholat sunat qobliyah bagus, karena dia hukumnya sunnah muakkad. Sementara sholat sunat wudu bisa dikerjakan setelah itu selagi wudunya masih ada. Oke? Ustazah, nanti ya Mbak Meps setelah tanya jawab ini ya. Oke, Ustazah, iya, boleh nggak zakat adik yang bukan kandung? Nggak apa-apa, karena adik itu bukan tanggung jawab kita secara syariat, ya. Jadi seperti yang aku jelaskan bahwa zakat mal dan zakat fitrah itu dikerjakan dan diberikan boleh kepada orang yang terdekat, tapi selagi dia bukan tanggung jawab kita. Ke orang tua nggak boleh dia tanggung jawab kita, ke mertua nggak boleh dia tanggung jawab kita, ke anak nggak boleh karena dia wajib kita menafkahi. Tapi kalau ke adik kita, kalau dia miskin, ke kakak kita, keponakan, sepupu, paman, dia bukan tanggung jawab kita, maka kita mesti boleh zakat ke mereka. Syaratnya mereka termasuk orang yang berhak menerimanya ya. Ustazah, iya, kalau suami istri kalau zakat sendiri-sendiri nggak masalah ya. Ustazah, iya, kalau tak sengaja menyentuh kemaluan sendiri tanpa alas itu batal wudu ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Apa niatnya sholat sunat sebelum sholat fardu? Namanya adalah sholat qobliyah. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Oke, Ustazah, orang sholat Idul Fitri di rumah karena saya kaki sakit, saya sholat duha di rumah nggak masalah Mbak ya. Ustazah, jadi nggak boleh zakat ke nenek, dia tugas kita ke atas, hindari ya teman-teman ya. Ustazah berdoa lagi nyangis tapi puasa, nggak apa-apa. Menangis tidak membatalkan puasa. Sama dengan menangis juga tidak membatalkan sholat. Zakat mal boleh nggak ke mertua? Enggak. Kalau mertua tuh miskin, dia tanggung jawab kita. Ustazah, iya, saya kemarin zakat 2,7 gram. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dia disesuaikan ke daerah masing-masing. Di tempat kami juga 2,8 kilo sih. Tapi kan Basnas memberikan standar kan. Untuk 2025 itu 2,5 kilo. Tapi tergantung kepada kondisi di tempat teman-teman berada ya kan. Oke, Ustazah, iya, oke. Kalau bumil bayar fidyah apa harus mengkodo puasa juga? Jadi gini guys, kalau teman-teman cuma punya anak 1, anak 2, kodo aja lah, nggak apa-apa kalau sanggup. Nah, khawatirnya gini, kalau teman-teman buru-burukan fidyah di bulan Ramadan, teman-teman buru-burukan fidyah, rupanya setelah Ramadan teman-teman kuat, akhirnya harus ganti lagi puasanya. Padahal harusnya tadi nggak usah bayar fidyah. Makanya suka bingung kan, teman-teman suka bingung kan, Ustazah kodo aja atau fidyah juga kodo juga. Teman-teman jadi pasti bingung. Makanya saranku, coba dulu teman-teman kodo. Kalau nggak sanggup kodo, baru fidyah. Toh batasnya sampai Ramadan tahun depan. Kalau teman-teman buru-buru kodo nih dalam buru-buru fidyah, nanti setelah Ramadan rupanya sanggup, maka harus kodo teman-teman. Karena harusnya nggak boleh fidyah tadinya. Semoga dapat dipahami ya. Gitu ya. Tapi fidyah itu keringanan lah. Tapi dalam dalil itu dijelaskan kan puasamu lebih baik bagimu. Oke ya. Siap Mbak Eli. Masih kode Mbak Eli. Masih fidyah? Oke. Ustazah, sholat ba'diyah isya sebelum atau setelah? Jawabannya adalah ba'diyah itu setelah ya. Boleh nggak zakat dikasih ke pembantu? Boleh, asal dia bukan asal dia fakir atau miskin. Ustazah, apakah sholat fardu semua ada qobliyah dan ba'diyah? Habis asar dan habis subuh nggak ada ba'diyah. Habis asar dan habis subuh nggak ada ba'diyah. Oke? Ustazah, aku suka jilbab. Oh ya. Ya, thank you ya Mbak. Udah suka dengan jilbabnya. Terbaca pula. Siap ya. Oke. Ustazah, iya. Apakah benar doa dalam bahasa Indonesia dalam sujud terakhir itu batal sholatnya? Batal kalau dilafazkan. Tapi kalau dalam hati tidak batal. Jadi kalau mau doa dalam hati di sujud terakhir ketika mau habis sholat, tutup mulutnya. Itu bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Itu boleh. Oke? Ustazah, fakir itu apa? Fakir itu dia nggak kerja sama sekali. Miskin itu apa? Dia kerja tapi uangnya nggak cukup. Ya. Ustazah, kalau 1 hari 1 juta, kalau dikurskan
setahun 2,5%, boleh. Jadi kalau satu hari 1 juta labanya, berarti 1 bulan 30 juta. 30 juta udah wajib zakat penghasilan. 30 juta kali 2, aku hitung dulu duit kawan kita ini guys, zakatnya ya. 30 juta kali 2,5%. Cus ya, 750.000 wajib zakat setiap bulannya. Ya kalau mau 1 tahun boleh, tapi harus diingat ya. Ustazah, iya. Pakai kalkulator aku sekarang, agak lain aku, iya kan. Zakat apa boleh pakai uang? Kalau zakat fitrah lebih bagus pakai beras, tapi pakai uang nggak masalah menurut Imam Hanafi. Jadi zakat fitrah itu ulama berbeda pendapat 3-1. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki menyatakan wajib pakai beras. Tapi Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang. Apakah ini nggak boleh pakai uang? Banyak orang yang mengharamkan. Nggak usah diharamkan karena Imam Hanafi membolehkan. Masa kita mengharamkan Imam Hanafi sementara dia imam yang paling senior, sementara Imam Syafi'i saja pernah belajar ke murid-muridnya Imam Hanafi. Guys, perbedaan pendapat itu banyak banget loh. Contoh, waktu kita bacaan sujud, Imam Syafi'i bilang 1 kali cukup. Imam Hanafi bilang harus 3 kali. Beda kan? Bersentuhan wudhu dengan suami istri. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang nggak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Kalau perbedaan pendapat di kalangan ulama, pilih aja yang mana teman-teman mau. Toh mereka ini kenal kok. Imam Syafi'i Maliki adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Hambali. Tapi Imam Hanafi ini lain sendiri. Tapi walaupun dia lain sendiri nih, imam yang paling senior nih, Imam Syafi'i ini pernah belajar ke murid-muridnya Imam Hanafi. Dan mereka saling menghargai. Ya, al-ikhtilafur rahmah. Perbedaan dalam perkara fikih adalah rahmat. Ya, Ustazah, iya. Bolehkah zakat fitrah kita berikan ke adik ibu? Boleh, karena adik emak kita bukan tanggung jawab kita. Apakah aku terlalu cepat atau pas teman-teman? Paham atau terlalu cepat? Kalau nggak paham kita lanjut sampai besok subuh. Ya, HP-nya hidup, akunya tidur. Oke, Ustazah, iya. Oke, kunut subuh apakah wajib? Pas ya, kunut subuh apakah wajib? Imam Syafi'i dan Imam Maliki bilang kunut subuh itu sunnah. Ya, tapi Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan kunut itu nggak perlu. Terserah mau ikut yang mana. Ya, Ustazah, anak yatim wajib zakat nggak? Anak yatimnya ini untuk zakat apa nih? Kalau zakat fitrah wajib teman-teman seluruh manusia hidup ya selagi dia muslim. Ustazah, iya. Tidak ada sholat sunnah saat Idul Fitri. Jadi saat teman-teman berangkat Idul Fitri tidak ada sholat sunnah sebelumnya. Jadi teman-teman cukup banyak takbir, tahmid, tahlil, tahtim saja. Ya, tidak ada sholat sunnah. Ya, Ustazah, iya. Cara agar tetap istiqomah. Ya, oke. Yang pertama panggil istiqomah tuh, biar dia nggak main jauh-jauh, nggak canda-canda. Yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil saja. Yang kecil aja, mau istiqomah sedekahnya 2.000 aja sehari dulu. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Jangan besar-besar dulu. Ya, hari ini 2.000, besok 5.000, besok 2.000, besok 10.000, besok 50.000, besoknya enggak. Kan kemarin udah 50.000, akhirnya enggak jadi. Iya kan? Nah, pokoknya konsisten itu dimulai dari hal yang kecil. Naik sepeda 15 menit dulu. Jangan langsung 3 jam. Sakit lutut, sepedanya akhirnya dijual. Malas aku naik sepeda, sakit lututku. Dijual sepedanya. Contoh lagi, mau sholat tahajud. 2 rakaat aja dulu. Jangan sekali tahajud langsung 8 rakaat. Besok pagi pusing, pingsan. Gak mau lagi sholat tahajud. Jadi teman-teman usahakan memulai sesuatu dari hal yang kecil. Lakukan terus sampai risau meninggalkan. Kalau kita risau meninggalkan, itu udah istiqomah. Ya. Kecil-kecil aja. Aku bukan tipe orang yang suka melakukan hal besar. Aku tipe yang suka melakukan sesuatu yang kecil tapi konsisten. Coba teman-teman perhatikan. Kalau aku ceramah di masjid-masjid apakah lama? Sebentar aja. 40 menit aja udah lama.
Tapi tiap hari kita live kayak gini emangnya lama? Enggak guys, cuman sebentar aja. Yang penting tiap hari. Iya kan? Ada orang yang live-nya 8 jam, 6 jam. Ujung-ujungnya sakit gak berani lagi untuk live. Sedikit aja karena kita punya mentality yang harus kita jaga. Iya kan? Yang penting konsisten. Cocok ya teman-teman ya. Jadi sedikit-sedikit aja. Yang penting konsisten. Clear ya? Gitu. Baca Quran gak usah sekali baca 3 juz. Habis itu 3 tahun gak baca-baca lagi. 3 tahun lebay ya. 3 juz. Habis itu 3 bulan gak baca-baca lagi. Ya kan? Nah gitu guys. Jadi 15 menit aja dulu. Yang penting 3 hari. Yang penting 3 hari. Yang penting terus. Kayak gitu guys. Oke. Ustazah, iya. Kejap-kejap aja. Nih pertanyaannya kayak rudal ya. Dikit-dikit jadi bukit. Cocok ya? Oke. Ustazah apa? Iya. Sesuai saran Ustazah, disarankan wakaf untuk saya yang wafat. Ya, niatnya dibagikan ke keluarga. Nggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh, bolehkah disedekahkan untuk anak sendiri? Boleh. Nah, siap Mbak Dapur ya. Sedekah subuh tuh dikit-dikit aja. Yang penting tiap hari. Ya, 2000 kan ini wajah-wajah 2000 nih kan. Yang ngetik-ngetik ini kan. 2000. Yang penting tiap hari ya. Ustazah, iya. Iya, Mbak ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Ustazah, iya. Kalau kita udah mandi wajib, lalu sholat taraweh, dan ternyata keluar flek lagi. Coba lihat. Lebih dari 24 jam ya. Kalau dia cuman sisa, menurut Imam Nawawi lanjutkan. Tapi kalau dia banyak lagi, maka itu haid. Oke. Ustazah, iya. Bolehkah zakat fitrah ditransfer? Boleh ya. Ustazah, qobliyah zuhur bisa langsung 4 atau 2-2? Bisa langsung 4, bisa 2-2. Hanya saja kalau sholat sunnah langsung 4, itu nggak pakai tahiyat awal. Misalnya, sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau langsung pengen 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal. Misalnya nih sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Siap Pak Amirhat? Jazakumullah. Lalu kemudian rakaat pertama berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Clear ya? Nggak ada pakai tahiyat awal. Pokoknya nggak ada pakai tahiyat awal. Kalau teman-teman sholat sunnah 4 rakaat. Ustazah besok masih bisa zakat fitrah? Masih dong Mbak. Jadi begini Mbak. Zakat fitrah itu bagusnya dikerjakan H-3 Idul Fitri. Lebih bagus lagi H-2 Idul Fitri. Lebih bagus lagi H-1 Idul Fitri. Kemungkinan besok H-1. Bagus lagi malam takbiran besok malam. Paling bagus subuh-subuh. Lebih dekat ke Idul Fitri lebih bagus. Sampai sholat id. Kalau habis sholat id nggak ada lagi zakat fitrah. Oke. Ustazah, iya. Takaran seperti apa fidyah? Buat orang tua yang sepuh ya. Jadi ada yang bilang 1 mud 7 on. Ada yang bilang 2 mud 1,4 kilo. Aku biasanya menyampai 1,4 kilo. Kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan ya. Ustazah, kalau mens rambut rontok nggak apa-apa Mbak. Oke, Ustazah nggak masalah ya, nggak masalah. Hongkong. Ustazah, iya hukum sholat isya maksudnya gimana? Tahajud 2 rakaat boleh. Iya. Ustazah, zakat fitrah dipakai beli token RAKA pulsa, apa itu zakat? Oh sah. Dia mau pakai buat apa itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah memberikannya. Teman-teman, oke, salat kau sebentar. Ustazah, kalau zakat fitrahnya dalam bentuk ketupat boleh nggak? Dianjurkan dalam bentuk makanan pokok Pak. Dalam bentuk makanan pokok paling banter uang Pak. Jadi 2,5 kilogram sampai atau 3,5 liter. Ya, itu kalau diuangkan dikit guys, palingan 40 ribuan aja, ya kan? Oke, aku mau jelasin apa ya, lupa aku guys. Ustazah, iya, lupa aku. Ustazah, apa tadi ya? Tergantung deh. Ustazah, iya, sedekah buat orang yang meninggal bagusnya apa Zah? Kalau buat orang meninggal bagusnya teman-teman berwakaf.
Entah kalau dia ada uang, entah wakaf masjid, entah wakaf tanah, entah wakaf Quran, entah wakaf mukena, entah wakaf sejadah masjid, itu bagus ya. Oke, siap Pak Gunawan? Ustazah, iya. Oke, kalau zakat fitrah terlewat yang nggak bisa. Zakat fitrah terlewat setelah sholat id. Apa yang akan terjadi ketika aku tidak membayarnya? Yang terjadi adalah berdosa. Terus apa yang terjadi kalau saya berdosa? Dicuci di neraka. Terus apa yang terjadi kalau saya dicuci di neraka? 1 hari di neraka itu 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka itu 48 tahun di dunia. Neraka itu pedih guys. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yuk kita cerita neraka nih malam-malam ya. Yang pertama adalah pintu neraka. Siapa orang yang berada dalam pintu neraka? Yaitu Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Dia nggak masuk ke neraka, dia cuma di pintu aja. Bagaimana sisa di pintu itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu guys, di pintu. Kemudian yang kedua adalah di dalam api neraka. Siapa orang yang dalam api neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Itulah tadi, dia adalah macam orang Islam yang tak bayar zakat. Orang Islam yang tidak bayar zakat mal, orang Islam yang menggosipkan orang, buka aib orang, cerita-cerita urusan orang, kepo-kepo urusan orang. Nah, yang komen-komen berita gosip. Nah, ini manusianya ini. Ini dicuci di neraka nih guys. Nah, yang ngerinya itu adalah orang yang ketiga. Dia di kerak-keraknya api neraka. Siapa kawan dia di kerak-keraknya itu? Adalah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab itu guys, jangankan dia di neraka kerak-kerak, meninggalnya aja mayatnya bau teman-teman. Dalam sirah Nabawi itu jelas sekali. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, itu orang Yahudi pun tidak ada yang bisa memasukkannya ke dalam kuburan. Pakai kayu memasukkannya guys. Jadi mayatnya di situ digini-giniin pakai kayu, saking baunya. Ya, saking baunya itu mayatnya. Dan udah gitu di dalam neraka dia. Nah, siapa nih dalam neraka ini? Wah, ini ya orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar ya. Digini-giniin guys ya, Abu Lahab itu bau sekali ya, meninggalnya ibaratnya seperti itulah. Nah, bagaimana siksanya ini? Siksanya itu tabbas yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla naro zata lahab. Dia dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Diambilnya kayu api, dijujungnya ke bahunya, lalu dibakar dirinya sendiri. Fi jidha hablum mim masad. Diambil kayu api, dia gantung ke lehernya, dia bakar untuk dirinya sendiri. Nah, itu ngeri ya teman-teman. Makanya jangan berpikir masuk neraka. Berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Ya, jangan mikir-mikir kan nanti cuma dicuci aja di neraka. Kalau kita dosakan umat Islam semua pasti masuk surga. Nggak apa-apa lah dosa-dosa sikit. Sikit lah itu. Sehari 1000 tahun. 1 detik 48 tahun di dunia. Jadi jangan berpikir masuk neraka guys. Berpikirlah masuk surga tanpa hisab teman-teman. Gimana caranya? Usahakan mati syahid. Makanya hari-hari kita ini banyak isi dengan ibadah, dengan majelis ilmu, belajar, baca Quran gitu kan. Nah, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah lain, kurangi ngomongin orang. Nah, aku jelaskan sedikit, aku cuekin sebentar komentar. Aku sering bilang ke jamaah, mati itu Allah yang tentukan jadwalnya, tapi cara matinya kita yang usahakan. Makanya ada dalil, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal tidak dimundurkan, tidak dimajukan. Contoh guys, besok nauzubillah jam 2 siang adalah jadwal mati saya. Ini pura-puranya nih, contoh nih. Ngapain saya jam 2 siang itu tergantung saya. Kalau jam 2 siang besok saya lagi dakwah, maka saya mati dalam dakwah. Kalau saya besok jam 2 siang lagi ghibah, saya mati dalam keadaan ghibah. Kalau besok saya lagi jalan-jalan ngangak-ngangak, saya matinya ngangak. Kalau besok saya lagi bermaksiat, maka saya matinya bermaksiat. Makanya usahakan 24 jam kehidupan kita ini berada pada mode ibadah. Tujuannya biar matinya itu dalam keadaan ibadah. Itu maksudnya. Makanya kalau sakit-sakit dikit tetap ibadah. Ya, kalau sakit-sakit dikit tetap ibadah. Aku dakwah udah 20 tahun lebih teman-teman. Dan aku memang betul-betul nggak pernah nggak dakwah
Itu karena sakit. Justru makin sakit aku makin ceramah. Kenapa? Karena aku takut jangan-jangan itu jadwal matiku guys. Jadi semakin kita ini sakit, semakin kita semangat gitu. Bahkan mak aku pernah, kamu kan demam nak, kenapa kamu tetap pergi ceramah? Saya bilang, saya ini udah sakit banget mak. Lidah saya udah putih, panas saya udah tinggi. Saya tetap harus ceramah mak. Kenapa nak? Jangan-jangan ini jadwal mati saya mak. Saking sakitnya badan saya. Jadi kita kejar mati syahid guys ya. Jadi jangan masuk neraka. Tapi saya tengok nih yang ngetik-ngetik nih semuanya wajah-wajah ahli surga. Amin ya. Ceramah pula aku guys. Iya gitu ya. Ustazah, iya, haid apakah boleh ziarah? Iya, haid apakah boleh ziarah? Perbedaan mazhab lagi. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ya, jadi jangan berpikir masuk neraka. Kalau kita udah usia 40-an, 50-an, ya kita cukup belajar hal yang mendatangkan kita kepada ibadah. Ya, kurang-kurangin ngomongin orang, kepo-kepo urusan orang, jangan menyakiti, banyak memaafkan, ya kan? Kalau kira-kira kalau berkawan dengan dia kita berdosa terus, jangan banyak berkawan sama dia, ya kan? Nah, banyaklah berkawan dengan orang-orang yang mengantarkan kepada kebaikan, ya. Oke, berikhtiar. Surga itu diusahakan, ya kan? Nah, surga itu dicari, dikejar, ya karena tiketnya mahal, itu masalahnya. Oke, bismillah. Ustazah, iya. Apakah semua dosa itu Allah ampunkan? Allah ampunkan. Dalam dalil innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa. Tenang aja. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, wah berarti saya salah dong selama ini. Berarti saya dosa dong selama ini. Itu adalah masa lalu. Allah tidak pernah menilai kita dari masa lalu kita. Makanya kita ini nggak boleh nilai orang dari masa lalu orang itu. Yang penting adalah dia sekarang dan yang akan datang. Allah saja tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang penting adalah kita dengan kita di masa yang akan datang. Iya kan? Nah, bisa jadi orang yang tadinya maksiat suatu ketika jadi orang yang paling taat di antara kita. Makanya walaupun kita udah belajar banyak, kita tetap menghargai orang-orang yang belum belajar. Karena bisa jadi suatu ketika dia lebih taat dibanding kita. Ya gitu kan? Ustazah, siap balance Mbak Ihsan ya. Ustazah, gimana caranya menghadapi orang yang suka mencari-cari kesalahan kita? Nggak usah terlalu dekat sama dia. Udah, kalau dia orang terdekat kita, iya kalau kita salah kita perbaiki. Kalau kita nggak salah, udah kita maafkan. Ingat, fokus aja kepada orang-orang yang menyukai kita, ya. Oke, Ustazah, iya, banyak orang nggak suka dengan saya. Fokus kepada orang-orang yang suka. Hargai mereka yang suka. Kalau kita fokus kepada orang-orang yang tak suka dengan kita, maka kita akan tidak menghargai orang-orang yang suka dengan kita, ya. Energi kita habis. Nah, lebih baik kita hargai dengan berterima kasih dan menghargai kepada orang-orang yang menyukai kita, ya. Jadi jangan fokus kepada orang-orang yang membenci, ya. Kita tidak sehina itu dan dia juga tidak seberharga itu di mata kita. Ustazah, iya. Kalau beliau zuhur di masjid nggak sempat karena sudah sholat zuhur, diganti setelahnya. Kalau setelahnya itu ba'diyah. Kalau setelahnya itu ba'diyah, iya kan? Kalau sebelumnya itu qobliyah. Jadi harus setelahnya, ya. Iya Mbak Klop, aku lagi di kampung. Ustazah, iya. Bagaimana cara membayar fidyah? Kemudian orang tersebut meninggal sakit, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Bayarkan saja 1,4 kilogram beras per harinya. Siap Mbak Kartika. Bolehkah kita bohong tapi benar? Bohong itu nggak boleh. Bohong itu boleh cuma dalam 3 hal. 1, mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Hehe, dia titip salam itu sama kamu, padahal enggak. Hehehe, dia titip salam loh sama kamu supaya mereka damai. Itu boleh. Yang kedua, menyenangkan hati istri atau hati suami, itu boleh. Ya, belikannya Mbak baju warna merah marun, kulit Mbak hitam, udah kayak dendeng balado. Cantik deh, cantik bang. Itu boleh supaya dia senang. Yang ketiga, bohong dalam kondisi berperang, itu boleh. Selebihnya nggak boleh bohong. Saya kan bohong biar kamu gak marah. Ya itu bukan bohong untuk kebaikan. Itu bohong menutupi kesalahan. Ingat ya. Bohong untuk kebaikan beda dengan bohong menutupi kesalahan. Karena 1 kali bohong akan mendatangkan kebohongan yang lain. Contoh, misalnya
Mulai sekarang saya fokus dengan yang menyukai saya saja. Ya iyalah guys. Ngapain kita pikirin orang yang gak suka sama kita? Ingat ya, kita nggak sehina yang mereka katakan. Dan mereka juga nggak seberharga yang kita prasangkakan. Nggak semua orang juga penting bagi kita. Kenapa semua orang harus menyukai kita? Ya, jangan dong. Syukurilah orang-orang yang menyukai kita. Ya, itu jauh lebih bagus, lebih positif vibration. Clear ya? Aku mau cerita apa tadi guys? Nggak jadilah. Oke, Ustazah, iya. Allah akan menutup aib kita nanti guys. Ini nih. Siapa yang buka aib manusia di dunia, maka nanti Allah akan bukakan aibnya di akhirat. Wah, siapa yang menutup aib manusia di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Enggak ada dosa kita itu yang tidak akan kembali kepada kita. Semua kesalahan itu akan kembali kepada kita. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang tidak kembali kepada kita. Semua kebaikan akan dikembalikan kepada kita. Makanya kalau berbuat baik, ikhlaslah. Kalau berbuat jahat, sadarlah. Kita semuanya, termasuk aku juga. Ya, ini PR kita bersama. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oke. Ustazah, iya. Bayar zakat fitrah antar ke masjid diwakilkan boleh. Ustazah, kalau uang anak yatim dipakai modal jualan, kalau itu anak kandung mbak, walinya masih mbak, ya boleh mbak. Oke. Ustazah, aku minta maaf, aku salah, tapi orang itu kayak masih dendam. Nggak apa-apa orang dendam sama kita. Yang penting kita nggak dendam sama dia. Dibenci juga nggak apa-apa. Yang penting bukan kita pembencinya. Ya, digibahin itu biasa. Yang penting bukan kita tukang gibahnya. Difitnah itu juga hal biasa. Mana ada orang nggak pernah difitnah? Dari wajah-wajah teman-teman ini semuanya pernah digosipin, pernah difitnah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang melakukan. Fitnah, ghibah, dihianati itu macam sakit flu. Semua orang pernah merasakan. Itu ujian paling rendah sejagat raya. Ujian paling berat itu adalah kelaparan. Ya, kelaparan, khauf, rasa takut, kelaparan itu baru. Tapi kurasa ini nggak ada wajah-wajah kelaparan, wajah-wajah COD nih semuanya. Nggak ada wajah-wajah kelaparan, wajah-wajah check out nih semuanya. Nggak ada ini, ya kan? Tapi kok cuma digosipin, difitnah, selesai itu teman-teman. Itu penyakit biasa itu. Nggak ada itu, nggak pula ada seninya. Nah, jadi ujian paling beratku walanabluwannakum minal ju'i minal ju', ya. Maka Allah akan uji kita dengan kelaparan, ketakutan, wa naqsim minal amwal, kemiskinan. Enggak ada wajah-wajah miskin. Ini yang ngetik ini wajah-wajah COD semua. Mana ada, iya kan? Jadi selagi kita kantong aman, hati aman, pikiran aman, bisa senyum, aman aja. Oke. Iya Mbak Mimin ya. Sehat ya teman-teman, gak usah banyak pikiran ya, fokus kepada orang-orang yang menemani kita saja saat ini ya. Ustazah, iya Mbak Soleha ya. Ustazah habis wudhu terus pakai skincare, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebelum wudhu pun pakai skincare nggak apa-apa. Skincare itu dia tidak menutupi pori-pori, kecuali teman-teman pakai makeup waterproof. Iya Mbak Noni ya, pakai makeup waterproof. Wah, itu baru teman-teman ya, harus dihapus sebelum wudhu, ya kan? Iya enggak? Ujian kita itu enggak terlalu banyak lah teman-teman. Kalau teman-teman ujiannya suaminya maksiat, enggak sholat, ya banyak orang kayak gitu. Kalau anaknya melawan, ya semua ibu merasakan seperti itu. Enggak berat itu insya Allah ya. Oke, mesti bisa mengecilkan ujian, memperbesar nikmat. Insya Allah. Semua masalah ada jalan keluarnya. Ustazah, iya. Oke, lagi haid duduk nggak sholat id nggak apa-apa, tapi jangan pindah dari soft. Kalau teman-teman pergi, orang putus batal. Duduk aja di situ saat orang sholat, ya. Ustazah, iya. Kalau orang tua bentak-bentak kita harus gimana? Harus tidak boleh melawan. Kepada orang tua sejahat apapun dia, wala taqul lahuma uff, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan teman-teman benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepadanya kata-kata yang baik ya.
Nah gitu ya, kadang-kadang orang tua udah tua guys, ya kadang-kadang baper dia ya, baper nggak apa-apa, kadang dia butuh perhatian, kadang dia butuh pengen temen ngajak cerita, ya dimaklumi sajalah. Tuh waktu kecil kita juga lebih nyinyir daripada mereka, ya kan? Ustazah, saya titipkan uang untuk anak yatim, tapi saya pakai buat bayar hutang. Bisa, bisa. Misalnya nih, teman-teman punya hutang kepada orang yang meninggal. Lalu kemudian teman-teman kasih uang ke anak yatim, sedekahkan, niatkan untuk orang yang meninggal. Untuk orang meninggal, untuk bayar hutang, boleh. Ustazah, apa keistimewaan saum Syawal? Nanti kita bahas lebih banyak, tapi yang jelas dalam dalilnya dikatakan man shoma ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal. Nah, itu dalilnya. Summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menyempurnakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamud dahar, bagaikan puasa sepanjang tahun. Jadi Ramadan 30 hari tambah 6 hari bulan Syawal, bagaikan puasa sampai Ramadan berikutnya. Kayak gitulah. Apakah caution itu termasuk waterproof? Tergantung cautionnya guys ya. Nah, tergantung produknya. Coba diperhatikan lagi produknya ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, apa nggak benar ya untuk Mbak apa nih? Apakah ada orang Islam yang kenal abadi di neraka? Ada orang Islam yang syirik, melakukan syirik besar. Ya, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah kerbau, syirik. Ya, innallaha yaghfirul dzunuba jami'a wa yaghfiru ma duna illa syirik. Yaitu orang-orang Islam yang tidak akan pernah Allah ampunkan dosanya, yaitu adalah orang Islam yang syirik ya. Mbak Aistro nggak benar Mbak Aistro, cukur aja ya. Ustazah, iya. Oke, siap Mbak Dwipa, Mbak Kartik, Masya Allah. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di akun ini. Semoga betah ya belajar di akun ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Sambil-sambil ngopi, sambil-sambil ngeteh, ya kan? Nah, sambil dasteran. Oke. Ustazah, iya. Tabungan 50 juta belum wajib zakat, Mbak. Belum wajib zakat. Tabungan tuh wajib zakat kalau udah setara dengan 85 gram emas ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, aku sambil gosok baju, sambil ngemil, Masya Allah, mantap ya. Ustazah sambil nyetrika, oke. Ustazah, kalau saya nggak bisa kunut, apa boleh baca doa lain? Kalau nggak bisa kunut, nggak usah kunut, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Kan Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak menganjurkan kunut ya. Ustazah, boleh Mbak Niken baca Quran di handphone. Betul sekali. Sambil jahit, mantap. Sambil bikin bakwan, cocok. Ustazah, iya, zakat harta boleh dikeluarkan yang dengan genap dengan berapa? Zakat harta itu kalau teman-teman punya tabungan setara dengan 85 gram emas. 85 gram kali 1.800, 153 juta. Kalau punya uang 153 juta dan udah ngendap 1 tahun, keluarkan zakatnya 2,5% ya. Oke, Ustazah, iya. Nanya, kalau baca zikir nggak wudu boleh, nggak masalah. Zikir itu nggak harus wudu guys. Because kita zikir terus 24 jam. Petir, dor, la haula wala quwata illa billah. Zikir itu pakai daster bolong. Kan nggak mungkin. Dor, wudu dulu. Kan nggak kayak gitu kan. Lihat orang cakep, Masya Allah. Ada orang cakep ya, wudu dulu ya. Kenapa kau wudu? Aku mau bilang Masya Allah. Nggak gitu kan. Itu zikir. Ya kan? Kita terkejut. La haula wala quwata illa billah. Nengok orang cakep. Masya Allah. Ya kan? Nengok orang terjatuh. Subhanallah. Kita kaget. Astagfirullah. Gitu kan? Nah, kalau teman-teman setiap zikir itu harus wudu. Dan setiap ngelihat orang cakep, teman-teman harus wudu. Baru bilang Masya Allah. Payah masuk live aku nanti. Masa wudu terus bilang Masya Allah. Ajik. Selebeu. Canda ya guys. Ustazah, wudu dulu guys. Wudu dulu. Wudu.
Oke, Ustazah, iya. Nah, iya kan duduk dulu yang mau bilang Masya Allah. Artinya apa? Maksudnya tidak harus duduk kok zikir. Aman aja ya. Ustazah, maksudnya, Ustazah, iya selebeu. Ustazah, berapa fidyah kalau diuangkan? Tergantung beras yang teman-teman makan lah. Berapa emas yang teman-teman makan? Beras yang teman-teman makan lah. 1,4 kilo berasnya mana? Berapa kilo? Ustazah, referensi tentang sholat utoko. Aku pun nggak tahu. Aku udah nggak ada. Oke. Apa bahasa lainnya? Itu utoko. Bahasa apa itu? Ustazah, iya, nggak tahu. Yang masyhur aja lah guys, sholat tuh guys. Kan banyak sholat yang jelas dalilnya guys. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, sholat tasbih, tahajud, taraweh, witir, sholat fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar walaupun tidak muakkad, sebelum maghrib walaupun tidak muakkad, setelah maghrib, sebelum isya tidak muakkad, setelah isya. Banyak teman-teman. Clear ya? Minum madu jadi badan seger, puasa lancar. Siap mbak, sama aku juga ya. Nanti kalau mau beli madu COD lagi ya mbak. Ustazah, iya, membersihkan musola, membersihkan musola ya sebelum azan subuh itu adalah bagian dari sedekah tenaga. Bagus itu ya. Ustazah, iya, tahiyatul masjid sebelum Id apa boleh apa tidak boleh Ustazah? Tidak ada sholat sunnah sebelum Id. Tidak perlu. Cukup diganti dengan takbir, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak takbir. Cukup itu mbak, cukup ya. Sama dengan sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Itu udah diganti dengan tawaf kita ya. Ustazah, iya, aku masih belum paham. Yang mana mbak? Belum paham terbang. Ustazah, aku belum paham saja sholat sunat muakkad. Banyak sholat witir sunnah muakkad, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya. Ya, Ustazah, iya, bolehkah bayar fidyah di luar Ramadan? Bisa, nggak ada masalah. Ya, kadang ikut mazhab Syafi'i, kadang Hambali, nggak apa-apa, beda kasus. Dalam hal sholat ikut Syafi'i, dalam hal haid ikut Hambali, berwudu dengan suami istri ikut Maliki. Kalau beda kasus boleh beda mazhab. Kenapa sih? Karena negara kita bukan negara mazhab. Kecuali negara kita ini negara bermazhab.